Selamat jumpa kawan-kawan. Tentunya kalian tak asing dengan saya. Namanya adalah Martin Guntur. Ya, Martin Guntur. Oke, kawan-kawan. Jadi di sini saya akan membawakan materi atau lebih tepatnya pembahasan yang menarik kepada para teman-teman saya dan orang-orang yang sudah saya pilih untuk menjadi bahan diskusi yang menarik. Nah, bahan temanya tersebut sedikit bocoran adalah Martin Luther King dengan pidatonya di mana ia berkata I have a dream, di mana semua orang akan bersatu mau dari suku, ras, dan agama. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream. Dia lebih mengedepankan kemanusiaan. Dan kemanusiaan tersebut menjadi hal yang penting. Karena kita sesama manusia tentunya harus menolong. Mau tahu seperti apa pembahasan-pembahasan kepada teman-temannya? Kita simak selanjutnya. Stay on the Martin. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Martin. Saya akan mewawancarai narasumber yaitu yang namanya Pak Bang. Mau gimana narasumbernya gimana? Maksudnya wawancara? Kita lihat. Ayo. Selamat siang Pak Bang. Ya, selamat siang. Ya, saya Martin dari langsung saja Pak temanya. Bapak sudah menurut Bapak Martin Luther King itu gimana? Martin Luther King. Iya. Videonya saya pernah dengar, saya mendengar pidatonya, Ya. dan sangat powerful. Powerfulnya itu seperti apa? Isi dari pidatonya itu benar-benar menyangkut kemaslahatan banyak orang, dan itu sesuai dengan konteks Amerika. Konteks pada waktu itu ialah Ya Pak. banyak sekali perbudakan para kulit hitam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam pergaulan sosial, secara kepemerintahan Ya. ada regulasi Ya. yang memperlakukan warga kulit hitam sebagai kelas 2. Oh. Jadi dua hal itu adalah kenyataan yang menjadi kebenaran diangkat oleh Martin Luther King, dan didasarkan hal itulah dia menggaungkan impiannya. Oh. I have a dream. Yes. Itu yang I have a dream. Kalau menurut Bapak dari pernyataan I have a dream itu sudah diwujudkan belum sih di Amerika atau malah yang masih menyimpang? Ada yang sudah terwujud, tapi saya kira Amerika juga boleh negara pencetus demokrasi, tetap saja ada kekurangan di sana sini. Iya. Karena gini loh ya, inti dari seruan Martin Luther King itu kan ialah pada kesetaraan, bahwa kita diciptakan satu. Iya. We are created, all the creation equal. Yes. Satu. Yang kedua, bahwa kita punya martabat yang sama. Jadi perjuangannya itu untuk kemartabatan semua makhluk ciptaan. Iya. Nah, kalau itu dikaitkan dengan situasi Indonesia, maka ada beberapa hal yang tidak terjadi. Misalnya, Iya. kalau dulu pada waktu Martin Luther King, yang terjadi ialah perbudakan Iya. di Indonesia, Iya. nggak ada perbudakan. Tetapi relevansinya yang terjadi pada kenyataan di Indonesia, di mana hak-hak sipil warga negara Iya. banyak yang diabaikan. Misalnya ada suku-suku tertentu yang sepertinya diabaikan, dimarginalkan Oh. oleh politik pemerintahan. Iya. Yang kedua, dalam bidang agama, ya, Iya. hak-hak untuk mengungkapkan peribadatan keagamaan orang, apakah sudah bebas di sini? Sudah purna? Belum. Kamu bisa menyebutkan kenyataan lagi, contoh lagi, misalnya di Sulawesi sudah ada IMB, tapi tetap ada dilarang. Bukan bangun baru ya, Iya. ini renovasi. Iya. Karena gereja itu sudah ada sejak tahun 28 di Hmm. kasus di Sulawesi itu. Iya. Tapi tetap ada di demo berjilid-jilid supaya jangan dibangun. Iya. Nah ini hak sipil warga negara yang belum menjadi setara. Iya. Inilah relevansi dari Martin Luther King.
Oke. Terus kalau menurut Bapak dari video Martin Luther King itu di Indonesia nih kan Pak, yang mana tuh etnisnya tuh kental banget, agama kental banget. Itu bisa apakah menjadi dorongan Indonesia untuk toleransi atau malah ini anti toleransi, Martin Luther King cuma tahu luarnya aja. Atau lebih tepatnya dia itu cuma melihat luar tapi nggak dari dalam pada masalah konflik. Untuk di Indonesia, kebinekaan kita itu adalah modal sosial yang sudah mentradisi dan membudaya. Jadi kalau kita berbicara tentang pluriformitas kebinekaan, Indonesia itu adalah negaranya, rahimnya. Jadi kita nggak berbicara dari pikiran, kita mengalami. Di Flores yang murni apa, yang pulau kecil yang hampir berapa persen itu Katolik, tapi pluriform juga. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan kamu tentang apakah dimungkinkan? Sangat dimungkinkan karena kebinekaan itu adalah basis supaya orang lebih menghargai kebermacamanan. Kalau orang menghargai perbedaan, orang menghargai pluriformitas, di sana kesetaraan bermartabat itu akan lahir. Sebaliknya, jika sekelompok orang, sekelompok masyarakat, sekelompok etnik tertentu, sekelompok intelektual, sekelompok manusia mengklaim diri paling benar, itulah titik start dari diskriminasi yang mungkin jauh lebih kejam dari zamannya Martin Luther King. Iya. Terus kalau yang terakhir ya Pak, kalau misalnya menurut Bapak tuh dari kayak hak sipil, misalnya kita diajarkan untuk toleransi, menghargai ya Pak. Itu kalau menurut Bapak mengurangi nilai budaya nggak? Soalnya ada nilai budaya tertentu yang kayak udah rivalnya contoh masalah Madura sama Dayak itu kan kalau selesai masalah harus penggal, sementara di situ nggak boleh bunuh-bunuhan Pak. Itu kalau menurut Bapak bisa mengurangi nilai budaya Pak? Ini Martin Luther King itu berjuang untuk kesetaraan martabat. Dan kesetaraan martabat itu ada pada semua kebudayaan. Kalau terjadi penindasan kebudayaan lain, itu berarti ada something wrong pada sekelompok budaya itu. Antara lain seperti saya singgung tadi, mengklaim diri sebagai yang paling baik. Karena kalau dia sudah mengklaim diri sebagai paling baik, paling suci, paling benar, jalan tertutup untuk sebuah kesetaraan bermartabat, untuk sebuah kesetaraan gender, untuk sebuah kesetaraan dialogal dalam berdiskusi. Iya. Kalau saya menganggap diri paling benar, untuk apa saya diskusi sama kamu? Betul. Nah, kalau 10 orang, 20 orang, 1 juta orang seperti saya berpendapat begitu, jadi itu kan konflik. Iya. Udah sekitar itu saja yang pengen saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas waktu luangnya Pak. Saya pamit dulu. Terima kasih. Jadi, dari diskusi tadi bisa disimpulkan antara diskusi saya dengan Pak Bibang yang merupakan dosen media publik dan politik dari Atmajaya dengan prodi ilmu komunikasi. Kesimpulannya adalah bahwa sebeda-bedanya Anda dari suku, agama, dan ras, Anda sama-sama memiliki hak sipil. Anda sama-sama tidak boleh dibedakan karena dari undang-undang tersebut yang sudah tertera di Indonesia dan tentunya dari video Martin Luther King yang menyatakan kita ini sama manusia kok. Mau saya di kelas rendah, mau di kelas tinggi, mau kulit putih, kulit hitam, kita tetap sama. Tetap sama dan menurutnya kita seharusnya hidup berdampingan dan setara tanpa mengenal latar belakang. Dan relevansinya di Indonesia, tentu relevansi Indonesia adalah di kasus Sulawesi di mana tadi sudah dibahas penolakan renovasi gereja yang sudah lama. Itu seharusnya didukung oleh warga-warga setempat, bukan malah
ditentang atau lebih tepatnya ditolak mentah-mentah. Nah, saya berharap semoga dengan adanya diskusi bersama ini, kita semua yang memiliki suku, agama, dan ras beda, beragam, tapi kita adalah satu darah, satu dari Indonesia. Kita dapat memenuhi hak sipil kita, dan juga kita saling menghormati orang lain tanpa ada berniat merendahkan. Itu aja dari saya. Salam. See you soon.